Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Senin 17 Juli 2023, kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti kegiatan penyusunan panduan keprotokolan Kementerian Agama Kabupaten Sumut di Aula Mansunnya. Selawat serta salam semoga senantiasa kita akan berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tinggi syafaatnya hingga hari akhir kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wujud syukur, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Samsudin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dan mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Berbahagia, bersyukur menjadi salah satu kunci meraih kebahagiaan dalam hidup. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita bermunajat, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Bapak Asnari SAG. Berkenan memimpin doa, disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat syahadatin hadat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarham lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Perlu kami laporkan Bapak bahwa dasar dari pelaksanaan acara ini adalah DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Tujuannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Pengaturan protokol yang meliputi memberikan penghormatan kepada pejabat penting. Yang kedua adalah memberikan pedoman pada penyelenggaraan suatu acara. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin 17 Juli 2023 bertempat di Aula Mansunam dengan jumlah peserta 30 orang. Terdiri dari Satker MIM, Satker MTS, MAN, dan KUA beserta unsur internal Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Hak peserta mendapatkan konsumsi dan uang transport. Dimohon kepada yang terhormat Bapak Kasubag PU untuk berkenan sudi memberikan arahan serta sudi membuka acara pada hari ini. Demikianlah laporan dari kami. Diakhiri wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan pengarahan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan penyusunan panduan keprotokolan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Rifai Hasim, NPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para kepala KUA yang terundang, yang kami hormati para kepala madrasah negeri yang terundang atau yang mewakili, para kasih, mohon maaf kasihnya masih sibuk dengan acaranya begitu bertumpuk-tumpuk karena ada yang pelantikan di Dignas, ada yang ada sosialisasi, maka dan juga kami hormati para pejabat, para pegawai yang mewakili pejabatnya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, seluruh peserta FGD tentang keprotokoleran di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, segenap panitia, Bapak Ibu. Acara keprotokoleran ini mungkin baru kali ini dilaksanakan di kementerian kita, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Ini berangkat dari niat bagaimana agar di setiap event kegiatan itu kita sebagai pejabat, sebagai pegawai yang ada di kementerian, maka ketika ada acara-acara resmi kita bisa melaksanakan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rujukannya mana? Ya rujukannya yaitu di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Dan begitu turunannya di keprotokoleran ini, kalau di tingkat kabupaten, di provinsi saja masih belum, di kabupaten apalagi. Yang sudah ada itu adalah di tingkat nasional, yaitu di kementerian kita itu memang ada. Jadi ada kabar keprotokoleran itu ada. Namun begitu bukan berarti kita karena tidak ada terus kita tidak melaksanakan, tidak begitu. Karena kita ini instansi pemerintah, instansi resmi yang harus melaksanakan ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kegiatan ini memang mengawali agar bagaimana nanti setiap ada kegiatan yang sifatnya resmi, contohnya ada hari amal bakti Kementerian Agama, nah itu harus mengikuti aturan protokoler, harus mengikuti. Kenapa kok pejabatnya ini ada di panggung umpamanya, kemudian kok istrinya mau ikut-ikutan gitu. Nah itu ya itu harus dirumuskan. Ternyata memang aturannya memang seperti itu. Enak itu, yang kepala-kepala itu ditaruh di bawahnya terok, pakai kursi lagi, duduk lagi, dapat snack lagi umpamanya. Apakah seperti itu dibenarkan? Nah, ternyata nanti setelah dikupas oleh Ibu Humas kita, ya sifatnya nanti FGD, maka kita semuanya nanti akan bisa mengetahui bagaimana seharusnya memperlakukan mulai dari
pimpinan negara atau kepala negara beserta seluruh jajarannya, perwakilan dari negara-negara asing atau organisasi asing, terus turun ke provinsi, turun ke kabupaten, termasuk di kementerian kita di tingkat kabupaten ini. Jadi protokol itu tujuannya adalah apa? Jadi untuk memberikan suatu penghormatan kepada pejabat negara, pegawai atau pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bagaimana memperlakukan dalam acara resmi. Nah, kalau tidak dibuat protokol nanti sampai upacara tahu-tahu ada kursi, caranya ada kursinya saja ya. Padahal itu disiapkan untuk tamu undangan dan seterusnya. Sementara sebagian ini jadi peserta. Nah, kalau nanti tidak diatur oleh protokoler, nanti akan salbut nanti tentunya acara itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan pedoman tata cara agar pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya bisa tercapai dengan sukses. Itu tujuannya. Maka dari itu perlu dirumuskan acara-acara yang memang nanti ikut memenuhi aturan protokoler. Meliputi apa saja? Ya meliputi tempat, tata tempatnya, tata upacaranya, urutannya bagaimana. Begitu pula termasuk dengan tata penghormatannya, cara penghormatannya. Ini perlu hormat apa tidak dan seterusnya, caranya hormat apa tidak. Ini caranya hormat aja kadang makanya kan perlu dilatih. Latihan penghormatan. Nah, itu memang ada SOP-nya harus seperti itu. Itu bukan hanya sekedar untuk biar gaya. Hormat. Gerak. Nah, ini tujuannya untuk mengukur kira-kira kompak apa tidak. Kalau belum kompak maka diulang lagi. Kalau sudah kompak ya cukup satu kali itu. Makanya setiap peserta upacara dilatih itu supaya diketahui oleh pejabat yang ada di depannya, peserta ini siap apa tidak, begitu. Ini hormat itu menandakan kesiapan sebenarnya. Oleh karena itu perlu dilatih. Ini salah satu contoh di dalam nanti menentukan bagaimana protokol dalam acara resmi. Nah, kalau di kementerian kita ini yang pasti adalah di hari amal bakti, upacara hari amal bakti Kementerian Agama. Ditambah dengan upacara-upacara lain mengikuti instruksi dari kementerian, baik Kementerian Agama maupun dari kementerian di luar Kementerian Agama. Kalau memang diinstruksikan semua instansi di tingkat kabupaten, instansi vertikal wajib menyelenggarakan kegiatan upacara dalam rangka hari lahir Pancasila umpamanya, ya harus mengikuti, harus melaksanakan. Cara melaksanakannya ya harus mengikuti aturan tata cara keprotokoleran. Maka dari itu perlu disiapkan. Pertama adalah orangnya, kemudian yang kedua alat-alatnya, tempatnya di mana, tata caranya seperti apa. Nah, ini nanti perlu dibahas dan mungkin ini akan menjadi keputusan kita bersama yang nanti kita akan jadikan pedoman ketika kita melaksanakan acara resmi seperti ini. Kita mengundang bupati, kita mengundang bahwa ketua dewan, mengundang tokoh masyarakat, mengundang mungkin tokoh-tokoh mantan pejabat Kemenak, di mana tempatnya dan seperti apa. Nah, ini harus disiapkan melalui protokol sehingga nanti dalam acara itu semua peserta ini bisa mengikuti. Jangan yang lainnya hormat bendera berdiri, nanti jangan-jangan di kursi tidak ikut berdiri, duduk aja ya hormat tapi sambil duduk. Nah, jadi lucu sekali begitu.
Oleh karena itu penting sekali. Ini nanti hak panitia, hak peserta supaya dipenuhi oleh panitia, kemudian juga kewajiban lain termasuk laporan, termasuk hasil rumusan bisa dibuat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka bersama dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara pembukaan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun dan meridhoi langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Siti Hairunisa selaku pembawa acara menghaturkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ mengundang dari Kementerian Agama dan dari Pemda. Nah, karena tidak ada ketentuan tempat di sini, tempatnya pimpinan, kepala kantor Kementerian Agama dan di sini. Ini kalau ada dua, mengundang dari berbagai macam UPD, dari Kementerian Agama juga dari yang lain, himbauan dari kami dan ini memang harus diatur. Di situ ada nama, itu adalah protokol tata tempat. Langsung kami tidak akan menjelaskan apa itu protokol, semuanya sudah tahu. Bedanya protokol dan MC. Tetapi kita sebagai orang Sumeneb biasanya salah kaprah. Kadang protokolnya padahal jadi MC. MC ada di bawah protokol. Karena protokol itu yang menata bagaimana itu tata tempat, tata urutannya dari yang akan dibacakan oleh MC, dan bahkan suguhan yang akan disuguhkan kepada pejabat. Kalau saya yang bisa menjawab hari ini, DPR. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak mohon maaf kalau pertanyaan yang saya sampaikan tidak nyambung karena keterbatasan kami dan juga tugas negara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kita memberi masukan, sepengetahuan saya seperti yang kata Bu Susmiati tadi, seperti apa yang dilihat atau seperti apa yang dirasa dan direncanakan. Nah, jadi biasanya kalau bupati itu diundang oleh institusi misalnya Kementerian Agama, nah berarti apa? Untuk kepala kementerian itu biasanya ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri, di mana jangan sampai berjauhan dengan bupati, sehingga ketika bupati itu menanyakan sesuatu tentang apa yang akan disampaikan dan sebagainya, jadi kalau biasanya itu dekat. Walaupun di situ juga ada undangan seperti dari kejaksaan, kepolisian, tapi tetap berada di sebelahnya bupati. Sama hanya dengan misalnya juga bupati diundang oleh dari kejaksaan dan sebagainya. Siapa institusi yang mengundang itu biasanya akan ada berada di sebelahnya Bapak Bupati, sehingga memudahkan koordinasi ketika Bupati akan bertanya tentang apa dan bagaimana. Sesuatu apa yang akan dijelaskan, misalnya tentang jumlah, misalnya tentang kepenghuluan misalnya. Jadi jumlah penghulu yang ada di Kemenang berapa, ini kan koordinasinya lebih enak daripada jadi tergantung dari institusi siapa yang mengundang. Tidak tahu. Nah, dengan adanya permunculan panduan keprotokolan seperti ini, nah inilah gunanya. Pada saat Indonesia Raya kita tidak boleh sendirian,